Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Roh menjadi daging untuk memenuhi hukum Allah yang tidak pernah dapat kita penuhi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Roma 8 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab, hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapus dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Roma 8, ayat 1 sampai ayat 4, yang ibarat sebuah gunung yang begitu tinggi, tidak ada pendaki yang pernah mencapai puncaknya. Banyak yang telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Kekuatan mereka tidak cukup, peralatan mereka tidak memadai, dan kondisinya tidak memungkinkan. Gunung ini melambangkan hukum Allah yang sempurna, kudus, dan adil. Gunung ini menyingkapkan standar Allah yang sempurna, sekaligus juga menyingkapkan kelemahan kita yang fana. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak dapat mendaki gunung hukum Allah itu, karena daging kita yang berdosa menarik kita ke bawah. Paulus, yang menulis surat kepada jemaat gereja Roma, berbicara kepada orang-orang yang akrab dengan sistem hukum kerajaan yang keras dan keterbatasan manusia yang lemah. Hukum, meskipun baik, tidak dapat menyelamatkan kita, karena sifat kita yang berdosa membuat kita tidak mungkin memenuhinya. Tetapi Allah tidak membiarkan kita sebagai manusia gagal. Dia melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh manusia berdosa. Dia mengutus anaknya sendiri untuk menjadi manusia, memiliki daging yang lemah, untuk mewakili manusia memenuhi hukum Allah. Yesus, yang sepenuhnya Allah, telah mengambil rupa manusia, dan sepenuhnya adalah manusia. Dia mendaki gunung hukum itu untuk mewakili kita, memenuhi hukum dengan sempurna, dan membiarkan kutukan dosa ke dalam tubuhnya sendiri, melalui kematiannya di kayu salib. Apa artinya ini bagi kita saat ini? Pertama, ini berarti kemerdekaan dari dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kutukan, karena Yesus telah menggenapi hukum bagi kita. Kedua, itu juga berarti pemberdayaan kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa karena Roh Tuhan hidup di dalam kita, memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Terakhir, itu berarti harapan. Jika sebelumnya kita selalu melihat kegagalan, sekarang kita bisa melihat kemenangan dengan melalui Kristus. Apa yang harus kita lakukan setelah mendengar firman Tuhan ini? Pertama, berhentilah berusaha untuk mendapatkan persetujuan Tuhan melalui perbuatan baik sekalipun. Percayalah pada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Kedua, berjalanlah oleh Roh. Luangkan waktu dalam doa dan firman Tuhan, biarkan Roh Kudus membimbing langkah Anda. Ketiga, hiduplah dalam rasa syukur. Bagikan kabar baik dengan orang lain yang masih berjuang di bawah beban dosa dan kutukan. Izinkan saya memberikan ilustrasi ini. Seorang pria berutang yang tidak dapat ia bayar, tidak peduli seberapa keras ia bekerja. Kemudian, seseorang datang dan melunasi utangnya secara penuh. Orang itu tidak hanya dibebaskan dari beban, ia diberi sumber daya untuk menjalani hidup baru. Inilah yang telah Kristus lakukan bagi kita. Ia tidak hanya menghapus dosa kita, Ia memberi kita Roh-Nya untuk hidup dalam kebebasan dan kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi manusia,
dan memenuhi hukum yang tidak akan pernah dapat kami penuhi. Terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari kutukan dosa, dan memberikan kami Roh-Mu untuk berjalan dalam kebenaran. Ajari kami untuk percaya kepadamu, dan menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan anugerah-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.